Selamat pagi Mbak Nana. Selamat pagi. Oke, gimana kabar Mbak Nana hari ini? Kabarnya hari ini saya sedikit ngantuk karena tadi tidurnya cuma 4 jam. Oke, tidurnya cuma 4 jam karena habis sahur atau gimana? Sebelum sahur itu kan tidur 4 jam terus saya tidur itu jam 11 terus habis itu sampai jam 3 terus habis sahur itu saya nggak tidur lagi soalnya ada saudara saya minum di kosan saya yang mau pulang jadi saya nggak bisa tidur. Berarti tadi Mbak Nana kayak tidurnya itu jam 11 malam gitu kan, terus makanya kayak kurang gitu. Mungkin di minggu-minggu terakhir ini ada kejadian atau hal yang juga membuat Mbak Nana merasa capek? Diberikan tugasnya tuh banyak banget yang menurut saya tugasnya itu mepet deadline soalnya tuh apa ya ngasihnya tuh juga mepet jadi soalnya harus cepet-cepet dikerjain jadi itu yang membuat saya capek. Dari tugas-tugas itu Mbak Nana kan bilang katanya mepet gitu kan, itu memang dari datanya yang mepet atau mungkin dari Mbak Nananya kayak menunda-nunda? Saya tidak benar tapi dari sananya itu yang itu kayak ramen berapa ya ramen dua gitu misal kayak ada masuk gitu misal hari Rabu terus hari Senin jadi apa ya terus tugasnya itu banyak gitu loh ya kalau enggak ya bisa kalau cuma satu gitu nggak apa-apa itu sebenarnya banyak banget jadi kayak harus ngerjainnya tuh mulai awal mulai hari Senin sampai hari Jadi kan ini sesi kedua kita gitu dalam konseling ini. Saya cuma mau mengingatkan Mbak, kayak di sesi kedua ini buat sesi konselingnya kita lakukan kurang lebih selama 25 sampai 30 menit apa Mbak Nana merasa kegiatan. Jadi nanti selama perjalanan sesi konseling kedua ini kita akan berlangsung kurang lebih dengan waktu yang sudah ditetapkan seperti yang Mbak Nana. Dan apakah Mbak Nana sudah merasa nyaman? sudah nyaman. Oke, kalau sudah merasa nyaman, mungkin saya mau klarifikasi sedikit gitu ya dari pertemuan sesi konseling yang kemarin. Mbak Nana kan merasa seperti insecure gitu kepada diri Mbak Nana yang menurut orang lain tuh sempat ada yang bilang Mbak Nana kayak kamu tuh gak enak dipandang seperti itu. Apakah pikiran seperti itu masih Mbak Nana rasakan? Pikiran seperti itu masih saya rasakan sampai sekarang. Perasaan Mbak Nana, apa dari teman Mbak Nana yang bicara seperti itu tuh, apakah masih terus memberitahu kepada Mbak Nana kayak kamu atau enggak? Kalau bilang kayak gitu lagi sih enggak sih, tapi kayak apa ya cara dia itu nggak bilang itu lagi tapi dia itu apa ya kayak semacam kayak pandangan tentang kayak dia tuh lihat saya kayak apa ya nggak enak gitu loh dia tuh lihatnya mulai kayak dari atas sampai dari bawah ke atas pas saya kayak ketemu gitu dia tuh ngeliatin saya kayak saya juga mikir gitu Oke, dari kejadian itu perasaan Mbak Nana masih sama seperti sebelumnya atau Mbak Nana malah memiliki perasaan yang berbeda kepada temannya? Perasaan saya itu ini sih sekarang lagi kesel sama orang kayak apa ya kenapa dia melihat saya seperti itu saya juga tahu
kan kalau sebelumnya itu dia bilang kalau saya tuh gendut kemudian ini. Nah, di perasaan saya sebelum itu kan saya kayak sedih kayak tapi kayak menerima si omongan itu tadi. Tapi kalau sekarang mungkin masih menerima ya omongan dia itu, kayak masih juga terbayang-bayang dari perasaan itu Mbak Nana jadi apa karena ucapan teman Mbak Nana waktu itu kan Mbak Nana jadi berpikiran kayak teman-teman kalau cowok itu bahagia ya jadi yang membuat Mbak Nana insecure dan bahkan kalau pulang itu menutupi diri Mbak Nana seperti itu. Dari situ apakah Mbak Nana juga ada pikiran kayak orang lain juga bakalan berpikiran sama seperti teman Mbak Nana yang saat ini? Saya punya pikiran seperti itu soalnya apa ya kalau satu orang yang tadi itu di video yang kayak bilang kalau saya itu gak enak dipandang, berarti semua orang juga lihat saya kayak gitu. Berarti di pikiran Mbak Nana nih kalau ada satu orang yang berpendapat tentang fisik Mbak Nana berarti semua orang berpandangan juga seperti itu. Berarti kalau seumpama nih ada satu orang yang memuji Mbak Nana kayak ini kamu cantik pakai makeup itu, berarti Mbak Nana juga percaya kayak kalau orang lain itu juga berpikiran kayak oh kamu cantik ya di makeup. Ya ada lebih ke ini sih apa ya kayak nggak percaya gitu, soalnya kan dari awal kayak ada temennya yang bilang kayak gitu, jadi kalau misalkan ada temen yang lain yang bilang kayak misalkan makeup saya cantik itu kayak masa sih kayaknya nggak ada. Berarti Mbak Nana kayak kalau ada satu orang yang menilai negatif kepada Mbak Nana, pikiran Mbak Nana tuh orang lain juga bakalan berpikir negatif seperti itu. Tapi sedangkan kalau ada satu orang yang menilai positif tentang diri Mbak Nana malah gak percaya diri seperti itu. Dan yang membuat kayak enggak deh, kayaknya kayak apa ya orang lain tuh gak berpikiran seperti itu semua. Dan Mbak Nana sendiri apakah kira-kira Mbak Nana ini memiliki teman atau seseorang yang Mbak Nana tuh benar-benar percaya kayak kalau apa-apa Mbak Nana tuh pasti merasa apa ya apa yang dia teman atau orang lain dikatakan kepada Mbak Nana tuh merasa kayak oh kalau dia merasa seumpama kalau kata dia jelek berarti jelek atau kata dia itu bagus berarti bagus. Saya punya satu kayak temen yang saya percayai, tapi apa ya dia itu jarang mengomentari kayak teman-teman yang lain gitu, lebih ke apa ya udah nggak usah diginiin gitu. Terus kayak kalau misalkan saya tanya apa bilang kayak kamu dia itu nggak bilang saya kurus, tapi lebih bilang kamu kurus aja, nggak sampai yang kayak gendut banget gitu. Terus saya juga mikir kayak berasa kayak apa ya, saya juga nggak percaya sih sama dia, tapi kayak kalau dia bilang gitu berarti saya harus percaya. Oke, berarti Mbak Nana punya teman tapi yang bukan 100% yang benar-benar Mbak Nana kalau dia ngomong gini berarti kayak tingkat kepercayaan diri itu lebih bertambah yang nggak sampai situ ya. Dari kejadian tersebut gitu, dari kejadian yang Mbak Nana waktu itu ceritain atau pandangan dia yang sinis kepada Mbak Nana gitu, apa Mbak Nana ada pikiran kayak apa ya dia ini memang sebenarnya nggak suka ke aku kalau bilang kayak gitu, atau kayak memang menurut pendapat dia tuh kalau sendiri itu jelek. Saya kalau lihat pikirnya apa ya, mungkin dia nggak suka sama saya terus, tapi saya juga mikir kenapa dia juga nggak sama saya, tapi saya tuh kayak mikir juga padahal saya nggak ngelakuin kesalahan ke dia malah apa ya menjudge saya kayak apa sih, tapi di sisi lain saya juga merasa kayak benar juga nih perkataan ini dia kayak apa ya tahu dari
dari apa sudut pandang dia gitu. Jadi saya kayak mengiyakan lah pokoknya kayak apa ya, mengiyakan dari perkataan teman itu tadi. Berarti dari Mbak Nana tuh merasa kayak apa yang dia ucapkan tuh terkadang memang benar, tapi apakah dari yang dia ucapkan itu membuat orang lain juga berpendapat seperti itu kepada kita? Saya nggak tahu sih kayak apakah orang-orang itu berpikiran sama kayak tapi kayak saya juga mikir pasti semua orang juga berpikir yang sama kayak gitu. Kalau lihat saya sih yang nggak enak dipandang buat foto kayak gitu. Dari pikiran itu apakah Mbak Nana melakukan segala cara kayak dia apa yang dia tidak benar-benar kayak benar kayak pendapatnya dia itu benar. Saya ini sih lebih apa ya, kan tadi saya bilang kayak mengiyakan, jadi saya nggak ngelakuin kalau apa namanya, kalau apa ya, kalau saya tuh nggak tulus nggak begitu loh. Jadi saya lebih apa ya, pikir kalau berarti kalau saya gendut ini berarti semua orang juga melihat saya gitu. Pokoknya saya mikir semua orang tuh mikirnya sama gitu. Berarti di pikiran Mbak Nana itu kembali seperti yang di awal tadi ya, kalau ada yang berbicara tentang Mbak Nana di hal yang negatif, Mbak Nana itu berpikiran kayak semua orang bakalan berpikiran seperti itu juga. Jadi kalau ada yang memuji Mbak Nana atau memberikan reaksi bagus kepada Mbak Nana itu malah menjadi tidak percaya diri. Dari kejadian itu kayak teman Mbak Nana yang berkata bahwa di depan ucapan negatif kepada Mbak Nana, apakah ada situasi lain yang berpikiran berbeda kayak teman Mbak Nana yang berpikiran berbeda kayak enggak kok yang menentang ucapan dari teman Mbak Nana yang bilang kalau ada satu kejadian saat saya dulu itu pernah foto gitu, terus saya tiba-tiba itu bilang kayak pas lihat hasilnya itu tiba-tiba bilang kayak ini aku jelek gak sih, kayak kelihatan lucu gak sih, terus ada teman satu enggak kok kamu gak kayak gede malah kayak gitu. Tapi saya di situ kayak masa sih kayak saya gitu loh. Terus tapi akhirnya setelah saya lihat-lihat kayaknya itu bener kata teman yang ini tadi kayak tapi saya masih mungkin sih saya gitu. Oke, berarti kayak apa yang Mbak Nana pikirkan tadi tentang satu orang yang berpikirannya bagus kepada Mbak Nana dan orang lain juga akan berpikiran yang sama, itu salah gitu kan, karena masih ada teman Mbak Nana yang berpikiran kayak enggak kok kamu juga ada kemudian cantik seperti itu. Hanya saja dan mungkin tidak memiliki tingkat kepercayaan diri kalau ada yang memberikan pujian gitu ada tapi di lain sisi apakah pernah Mbak Nana merasakan kayak saat ada teman-teman yang memuji Mbak Nana seperti itu, entah dari Mbak Nana atau dari kamu cantik nah kayak gitu, yang membuat Mbak Nana tuh belajar pede dan kayak percaya diri. Pernah saya pernah pede juga, kayak ada teman yang kayak bilang misal kayak makeup saya bagus, di situ saya langsung kayak berarti bagus di makeupku bener-bener kayak sebenarnya tuh yang memuji saya tuh nggak cuma satu orang, kayak adalah 2 atau 3 gitu. Tapi apa ya, kan tadi saya mikir kalau saya pede, tapi pedenya itu nggak sampai yang apa ya, nggak pede terus gitu loh.
tiba-tiba kayak langsung teringat ucapan si temen itu tadi yang kalau kayak pasti kayak pokoknya nggak enak dipandang. Ya, berarti di sini posisinya kayak sebenarnya Mbak Nana tuh pede tapi kehalang sama ucapan saya Mbak Nana yang dulu seperti itu. Dan ucapan apa ya, dari ucapan teman Mbak Nana yang bilang kalau Mbak Nana itu jelek, gendut itu jelek seperti itu. Tapi buktinya kayak di lain sisi masih banyak gitu kan teman Mbak Nana yang memuji Mbak Nana. Bahkan Mbak Nana tadi sempat menyampaikan kayak nggak cuma satu orang yang memuji, ada 2 bahkan 3 orang seperti itu. Sedangkan yang menilai Mbak Nana itu gendut jelek seperti itu kan hanya 1 orang. Apakah kira-kira masih tekanan di dalam diri Mbak Nana? Karena kan kayak yang bilang Mbak Nana gendut dan jelek itu hanya 1 orang, sedangkan di lain sisi kayak yang memuji Mbak Nana, kamu tuh cantik, make upmu bagus ya. Itu bahkan ada 2 dan lebih seperti itu. Mikir saya bingung juga sih sebenarnya kayak kenapa saya harus memikirkan satu orang yang menjelekin saya, yang kayak yang menjudge untuk tubuh saya, tapi dibandingkan sama orang yang beberapa orang yang telah memuji saya. Tapi saya ini sih lebih saya harus percaya yang mana nih. Dari pikiran ini kapan terakhir kali mungkin kan Mbak Nana bilang orang itu hanya memandang menilai Mbak Nana waktu itu sekali seperti itu kan, setelah itu mungkin hanya memandang Mbak Nana secara tidak ada sama terakhir kali dia berpikir melihat atau memandang Mbak Nana seperti itu kira-kira kapan? Apakah sudah terlalu lama? Sebenarnya sudah terlalu lama sih, tapi lama tapi kayak masih kepikiran sampai sekarang. Berarti udah cukup lama dari jangka waktu yang lama itu. Apakah Mbak Nana sempat bertemu lagi dengan orang itu? Enggak. Berarti emang udah cukup lama gitu ya. Dan orang yang memuji Mbak Nana seperti itu kira-kira terakhir kali dia atau teman Mbak Nana yang memuji Mbak Nana ini terakhir kali Mbak Nana dia bertemu itu kira-kira juga cukup lama atau ada baru-baru? Sebenarnya bukan baru-baru ini tapi kayak bukan baru-baru ini sih, tapi agak beberapa bulan yang lalu itu loh. Tapi ya nggak begitu lama yang kayak sama yang tadi terlalu banget juga sih, kayak mungkin 1 bulan yang lalu. Berarti kayak Mbak Nana dengan orang yang bilang kalau Mbak Nana itu cantik dengan gejala-gejala positif itu lebih lama yang berpikiran negatif seperti itu kan, dan yang teman Mbak Nana yang berpikiran positif ini baru 1 bulan yang lalu seperti itu kan. Dari jangka waktunya sih berbeda seperti itu, dan tiap orang kan juga pasti memiliki perubahan sedikit juga yang berubah banget gitu kan. Bisa jadi dari pandangan yang teman Mbak Nana yang udah lama banget ini bisa berubah juga seperti itu. Jadi karena kan juga dilihat cuma dia yang menilai Mbak Nana kayak kalau gendut itu jelek seperti itu, sedangkan teman-teman Mbak Nana yang lainnya bahkan lebih banyak yang mengujarkan hal-hal positif gitu kepada Mbak Nana daripada 1 orang ini saja seperti itu. Apakah dari Mbak Nana tidak ada pikiran saya lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri sendiri? Saya sebenarnya tidak pernah mencoba kayak meningkatkan kepercayaan diri saya, kayak saya harus ucapan positif, kayak menerima ucapan positif. Terus kalau memang ada ucapan negatif saya kayak langsung berarti begini sama kayak yang kemarin-kemarinnya berarti dia punya pikiran yang sama. Jadi dari kejadian ini Mbak Nana kan tapi lebih sering mendapatkan
ucapan positif gitu dari teman-teman Mbak Nana daripada yang negatif, dan itu hanya apa ya, terjadi satu kali gitu dalam hidup Mbak Nana. Setelah Mbak Nana pikir kembali mungkin kayak apakah perkataan positif itu masih terbantah oleh ucapan satu orang yang bahkan itu udah lama banget gitu loh. Jadi kayak Mbak Nana tuh tetap merasa di bulan ada bahkan 10 orang yang memuji Mbak Nana tuh kan. Kalau dipikir-pikir yang menang apa ya, lebih muji saya positif itu yang muji, yang berkata kayak kasih ucapan positif berarti kan banyak. Kalau misalkan saya tetap mikir kayak dari ucapan satu orang itu berarti kayak buat apa juga sebenarnya sih. Oke, berarti di sini sudah ya, pikiran Mbak Nana udah kayak mulai ada pikiran kayak kalau dipikir ternyata yang menilai positif kepada diri itu lebih banyak daripada cuma satu orang itu saja. Jadi di sini Mbak Nana sudah memiliki pikiran kayak orang yang memuji Mbak Nana tuh ternyata lebih banyak daripada orang yang menjudge Mbak Nana yang katanya jelek. Dari sini bagaimana perasaan Mbak Nana setelah mendapati pikiran yang baru seperti ini? Rasanya kayak apa ya, lega gitu. Soalnya kan saya tadi kayak mikir, oh berarti pikir semua orang itu sama kayak yang dipikirannya diucapin. Tapi setelah saya pikir-pikir juga kayak enggak juga kan ternyata. Jadi lebih ke setelah saya menahan apa ya, menanggung pikiran yang kayak gitu ya, setelah enggak apa ya, setelah terbantah kayak gitu kan dia saya kayak kurang nih beban pikiran apa ya kan. Di sini apakah tingkat kepercayaan dari Mbak Nana sudah mulai meningkat dan pikiran Mbak Nana yang menganggap satu teman Mbak Nana ini menjadi Mbak Nana Sudah dikit lah ini. jadi sudah seperti melihat dari waktunya kan juga terbatas gitu kita. Apakah dari Mbak Nana masih ada yang mau disampaikan melihat dari waktunya? Sudah cukup. Jadi mungkin nanti kalau Mbak Nana masih ada pikiran, kan ini baru ada perubahan sedikit gitu dari Mbak Nana. Kalau Mbak Nana mau menceritakan hal-hal lain lagi atau mungkin masih ada yang mau belajar dari Mbak Nana, mungkin kita bisa ini ya melakukan sesi konseling berikutnya lagi dan kita mencari solusinya yang terbaik buat Mbak Nana apa kedepannya seperti itu. Jadi mungkin karena saya juga mau berakhir seperti itu, bisa saya simpulkan. Jadi di sini yang awalnya Mbak Nana itu merasa kayak kurang percaya diri, terus kayak karena masalah satu orang yang membuat Mbak Nana merasa insecure pada diri Mbak Nana, pada fisik Mbak Nana seperti itu, berubah menjadi kayak ternyata satu orang ini kalah sama banyak orang yang memuji Mbak Nana seperti itu. Dan mungkin yang membuat Mbak Nana berpikir kayak ternyata betul juga omongan orang itu, karena dilihat dari sisi lain banyak kok yang menilai aku lebih baik. Mungkin dari sini bisa kita akhiri seperti itu ya Mbak Nana. Jadi nanti kalau Mbak Nana mau melakukan sesi lagi bisa kita lakukan di sana. Terima kasih Mbak Nana sudah mau bercerita kepada saya dan mau meluangkan waktu